Assalamualaikum semua para trading dan bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 6 episode 21 dan episode terakhir di Season 6 ini. Dan untuk itu kita akan mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya dari cerita yang Dom sampaikan kepada Agent Kin, kita maupun Agent Kin akhirnya mengetahui bahwa identitas Reddington sebenarnya adalah Ilya Kozlov, teman masa kecil Katerina Rostova. Tapi saya ingatkan, itu adalah cerita yang disampaikan oleh seorang kakek kepada cucunya. Sementara untuk hal lain, cerita kali ini kita akan memasuki babak akhir pertarungan antara Reddington, Agent Kin, dan kawan-kawan melawan Anna McMahon dan Presiden Diaz yang akan menjadi Blacklist kali ini. Dan sebagai pengingat, di episode sebelumnya kedua belah pihak akhirnya mengetahui bahwa flash disk yang berisi plot Anna dan Diaz diketahui masing-masing pihak ada bersama seorang anak laki-laki yang disisipkan oleh Bastin Morrow sebelum kematiannya. Dan cerita kali ini mereka akan berpacu dengan waktu untuk mendapatkan flash disk itu terlebih dahulu. Tapi siapakah yang akan mendapatkannya, lalu apa yang akan terjadi setelah itu? Dimana untuk hal itu sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, gunakan jari kalian untuk like video ini terlebih dahulu. Dan jika sudah, saya minta kepada Anda semua untuk benar-benar memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Tell me. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana setelah Reddington menjelaskan kepada Agent Kin tentang informasi yang didapatkannya tentang flash disk berisi rincian plot Anna McMahon, Agent Kin pun menyampaikan kepada rekan-rekannya bahwa sebelum kematian Bastin Morrow, flash disknya diberikan kepada anak laki-laki yang diketahui Reddington adalah anak dari keluarga Mr. Grimm. Namun informasi yang didapatkan Reddington sudah diketahui oleh Anna McMahon terlebih dahulu. Jadi mereka akan berpacu dengan waktu untuk mendapatkan Mr. Grimm terlebih dahulu sebelum pihak Anna McMahon mendapatkannya. Sementara untuk Mr. Grimm dan keluarganya, mereka yang masih tidak mengetahui bahwa masalah akan menimpanya hari ini melakukan aktivitasnya seperti biasanya. Dan untuk flash disk yang disisipkan oleh Bastin di tas anak ini, saya bisa konfirmasikan bahwa anak ini sudah menemukannya lalu memberikan kepada Mr. Grimm, ayahnya ini. Dan karena Mr. Grimm ini tidak bisa membuka filenya dikarenakan telah dilindungi dengan sandi, Mr. Grimm pun meminta bantuan kepada temannya untuk membuka file yang ada di dalam flash disk itu. Ya, akhirnya setelah Mr. Grimm dalam perjalanan untuk bekerja, temannya yang sudah berhasil membuka isi file itu menghubungi Mr. Grimm dan menyampaikan bahwa file yang diberikan oleh Mr. Grimm sangat-sangat sensitif dan bisa membuat mereka dalam masalah. Tapi selagi mereka membahas isi file itu, di sisi istri Mr. Grimm, dia pun kedatangan tamu yang ternyata adalah ajudan Diaz, yang dimana disinilah kita akhirnya mengetahui bahwa Secret Service yang menjadi pengawal Presiden Amerika Diaz ini memiliki nama Millian Senquist. Dan di sini Senquist ini yang tentu saja datang ke sini atas perintah Anna McMahon untuk mendapatkan flash disk itu, menjelaskan kepada istri Mr. Grimm dengan alasan-alasan yang dibuatnya, yang membuat wanita ini akhirnya memberitahu bahwa flash disknya diberikan oleh suaminya kepada temannya untuk membuka flash disk yang ditemukan anaknya itu. Dan akibat itulah Senquist meminta alamat dari teman Mr. Grimm itu.
Ya akhirnya setelah mendapatkan alamatnya, Sandquist dan anggota Secret Service yang lain pergi ke alamatnya, di mana di sini ternyata file yang dimiliki teman Mr. Grimm ini hanyalah kopiannya saja, karena yang asli masih ada bersama Mr. Grimm. Dimana untuk Mr. Grimm itu sendiri, dia yang baru datang ke tempat temannya ini memutuskan untuk tidak jadi masuk dan segera pergi setelah melihat temannya ternyata sedang disiksa oleh dua pria yang dilihatnya dari luar rumah, yang sudah pasti dispekulasikan oleh Mr. Grimm akibat isi flash disk yang ditemukan oleh anaknya itu. Dimana tak lama setelah kepergian Mr. Grimm, Sandquist yang sudah mengetahui bahwa flash disk yang asli masih ada bersama Mr. Grimm memerintahkan rekannya untuk membunuh teman Mr. Grimm ini, karena pria ini sudah melihat isi file yang seharusnya tak dilihatnya itu. Sementara untuk FBI, ketika mereka tiba di kediaman Mr. Grimm bersama pasukan lengkap, ternyata istri dan anak Mr. Grimm sudah tidak ada di kediamannya. Tapi setelah FBI melihat rekaman CCTV rumahnya, ternyata setelah Mr. Grimm dari tempat temannya tadi, Mr. Grimm langsung menjemput istri dan anaknya lalu pergi, yang untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya. Namun akibat rekaman CCTV ini, Agent Kim dan Donald jadi mengetahui bahwa pihak Anna McMahon belum mendapatkan flash disknya, karena dari rekaman CCTV-nya terlihat Mr. Grimm masih megang flash disk yang ingin mereka temukan itu. Yang pada akhirnya agar bisa menemukan Mr. Grimm yang untuk saat ini tidak diketahui sembunyi di mana, Agent Kim pun mendatangi Reddington untuk meminta bantuannya, yang ternyata saat ini sedang menikmati pijat refleksi di tempat langganannya. Di mana akibat kedatangan Agent Kim ini yang menjelaskan situasinya, Reddington pun terpaksa menghentikan pijatnya yang padahal sedang enak-enaknya ini. Yang akhirnya agar bisa menemukan Mr. Grimm dan keluarganya, Reddington pun bertemu dengan kenalannya yang diketahui Reddington memiliki banyak anak buah yang tersebar di penjuru-penjuru kota, yang sebelumnya juga kita pernah melihat pria ini di episode yang telah lalu ketika Agent Kim dan Reddington meminta bantuannya untuk menemukan blacklist sebelumnya, yang pada akhirnya tak membutuhkan waktu yang lama, pria ini pun berhasil mendapatkan informasi bahwa Mr. Grimm dan keluarganya terlihat menginap di suatu hotel. Tapi sebelum kita melihat Agent Kim dan Donald tiba di hotel itu, di sisi Cooper yang ada di Blackside, Anna McMahon yang tahu Cooper sudah melanggar kesepakatan mereka, yaitu untuk melaporkan setiap kasus yang dikerjakan oleh FBI, berusaha agar Cooper menghentikan penyelidikannya terhadap Mr. Grimm itu dan bertanya apa alasan Cooper sebenarnya terhadap Mr. Grimm. Di mana Cooper yang mendengar pertanyaan itu dan tak bisa lagi mencari alasan, akhirnya secara terang-terangan menyatakan perang bahwa dia tidak bisa menghentikan agennya untuk menemukan Mr. Grimm, karena Mr. Grimm telah memiliki flash disk berisi bukti plot rencana jahat Anna McMahon yang ingin menjatuhkan Amerika. Dan oleh karena itu, demi negaranya, Cooper berjanji bahwa dia akan menemukan flash disk itu agar bisa menangkap Anna McMahon ini dengan bukti-bukti yang ada di dalamnya, yaitu rencana jahat Anna McMahon ini. Di mana Anna yang mendengar itu semua hanya menjawab bahwa satu-satunya rencananya adalah Anna akan membuat Cooper dan kesatuannya itu dibubarkan. Tapi Cooper yang tak takut dengan ancaman Anna McMahon ini menjawab dengan berkata, silahkan saja mencobanya jika Anna memang bisa melakukan hal itu. The only thing I'm planning is to shut you down. Go ahead and try. Sementara untuk Agent Kim dan Donald, dia pun pada akhirnya berhasil menemukan Mr. Grimm dan keluarganya untuk diamankan. Tapi ketika Donald dan Agent Kim ingin membawanya, mereka dicegat oleh Sandquist dan anggotanya yang beralasan bahwa Mr. Grimm
harus ikut dengan Secret Service dengan alasan keamanan nasional. Tapi tentu saja Donald yang tahu bahwa Secret Service tak memiliki wewenang akan hal itu, mencoba mencegah agar Mr. Grimm tetap ikut bersama Donald dan Agent Kin. Yang pada akhirnya situasi pun jadi memanas ketika Mr. Grimm mengenali Sandquist yang dilihatnya sudah menyiksa temannya. Dan pada akhirnya baku tembak pun tak bisa dihindarkan lagi antara FBI dan Secret Service ini, di mana dalam baku tembak tersebut dua anggota Sandquist berhasil dilumpuhkan, tapi sayangnya Sandquist berhasil melarikan diri membawa Mr. Grimm itu. Tapi untungnya setelah Mr. Grimm diinterogasi oleh Sandquist dan rekannya, ternyata flash disknya sudah tidak ada bersama Mr. Grimm ini. Karena sebelum dia pergi ke hotel bersama istri dan anaknya, Mr. Grimm mengirimkan flash disk itu melalui kotak surat dengan tujuan kepada temannya yang seorang reporter, berharap teman reporternya bisa mengungkap ke publik tentang isi yang ada di dalam flash disk itu. Dimana akibat mendengar itu, rekan Sandquist ini pun meminta lokasi kotak surat tempat Mr. Grimm mengirimkan flash disknya. Sedangkan untuk Donald dan kawan-kawan, dari informasi yang diberikan istri Mr. Grimm ini, mereka pun juga mendapatkan informasi yang sama, yaitu bahwa flash disknya dikirimkan oleh suaminya melalui kotak surat seperti yang dikatakan oleh Mr. Grimm tadi. Tapi mereka berasumsi Sandquist dan kawan-kawan pasti sudah mendapatkan informasi itu lebih dulu dan pastinya sudah menuju ke sana. Namun setelah Aram berkoordinasi dengan pihak kantor pos, kotak surat yang dimaksudkan sedang dijadwalkan untuk pengambilan 2 jam yang lalu, yang membuat mereka mendapatkan kesempatan bahwa flash disknya saat ini pasti masih bersama pegawai kantor pos yang bertugas itu. Dan benar saja, setelah Sandquist dan anggotanya pergi ke sana, flash disknya sudah tidak ada karena pegawai kantor pos ternyata mengambilnya seperti yang sudah dispekulasikan Agent Kin dan kawan-kawan. Tapi tak membutuhkan waktu yang lama, Sandquist dan kawan-kawan pun berhasil mencegat mobil kantor pos yang telah membawa flash disk yang mereka inginkan itu. Tapi karena Sandquist mengetahui bahwa amplop yang mereka inginkan sudah tercampur dengan yang lain, mereka pun membawa ke suatu tempat dan membongkar semua surat untuk menemukan amplop milik Mr. Grimm yang berisi flash disk itu. Di lain sisi, berkat kecerdikan Aram dengan cara ilegalnya akibat profil Sandquist yang memang secara resmi adalah anggota Secret Service, Aram mendapatkan nomor teleponnya dan secara diam-diam telah melacak Sandquist itu yang saat ini sudah diketahui lokasinya. Yang dimana akibat inilah Cooper meminta Aram agar Agent Kin dan Donald bersama kepolisian setempat untuk pergi ke lokasinya. Sementara FBI dalam perjalanan menuju lokasinya, di sisi Mr. Grimm dan Sandquist, sebetulnya Mr. Grimm ini sudah berhasil mendapatkan amplop yang berisi flash disk itu dan menyembunyikannya. Tapi karena Mr. Grimm tahu bahwa jika dia memberikan flash disknya dia akan segera dibunuh, sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan-alasan yang telah dibuatnya. Yang pada akhirnya Sandquist yang muak terlalu lama menunggu mengancam akan membutakan mata pegawai kantor pos ini jika Mr. Grimm tidak segera menemukan flash disknya. Tapi tak lama setelah itu, inilah yang terjadi. FBI, show me your hands! Agent Kin dan kawan-kawan pun tiba, yang membuat ketegangan pun kembali terjadi di mana dalam baku tembak itu Donald pun berhasil melumpuhkan salah satu anggota Sandquist lagi. Sementara Agent Kin, dia hanya sempat melukai tangan dari Sandquist ini. Tapi pada akhirnya sebelum Sandquist dan beberapa anggotanya berhasil melarikan diri, dia pun membunuh Mr. Grimm dengan harapan FBI tidak menemukan flash disknya. Tapi seperti yang sudah kita ketahui, Mr. Grimm sebetulnya sudah berhasil menemukan flash disknya. Ya akhirnya sebelum kematiannya, Mr. Grimm pun memberikan flash disk itu kepada Agent Kin.
Di mana setelah Agent Kin dan Donald kembali ke Blacksite membawa flash disknya, terlihat Reddington juga sudah hadir untuk mengetahui tentang berkas yang ada di dalam flash disk yang sudah banyak memakan korban jiwa itu. Dimana disinilah kita maupun mereka akhirnya mengetahui tentang file yang ada di dalam flash disknya, yang dimana dari video yang sudah disiapkan oleh Christopher Miles yang kita ketahui telah dibunuh di episode Bastille Moral, Christopher pun menjelaskan yang intinya Christopher menemukan bahwa Anna McMahon bersama Sandquist dan anggotanya menyusun rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Presiden Amerika, yaitu Robert Diaz, yang membuat Agent Kin dan kawan-kawan cukup bingung karena mereka tahu Diaz juga memang sudah dikonfirmasi terlibat dalam rencana itu. Namun di video yang dibuat oleh Christopher Miles ini seakan-akan Diaz tidak terlibat karena dia yang akan menjadi korbannya. Dan dalam plot yang ditemukan oleh Christopher itu, rencana pembunuhannya akan terjadi di acara debat yang dikonfirmasi adalah hari esok. Dan Cooper yang mendengar itu semua pun menyampaikan bahwa dia tidak peduli presiden terlibat atau tidak atas rencana pembunuhan yang menargetkan dirinya sendiri. Namun Cooper menegaskan tugas FBI adalah mencegah agar hal itu tidak terjadi. I don't care if the president, our job is to keep that from happening. Yang pada akhirnya setelah Reddington pergi dari Blacksite, Agent Kin yang masih tidak sepenuhnya mengerti tentang apa sebenarnya rencana Anna McMahon dan Diaz kembali menghubungi Reddington yang sedang dalam perjalanan untuk pergi ke suatu tempat. Tapi setelah Reddington menjelaskan tentang spekulasi-spekulasinya, masalah pun akhirnya menimpa kesatuan Agent Kin, karena Agent Kin melihat Anna McMahon datang membawa pasukan lengkap untuk menangkap Donald dan kawan-kawan atas tuduhan pembunuhan para agen Secret Service dan memutarbalikkan fakta bahwa Cooper dan kesatuannya lah yang telah membuat plot untuk membunuh Presiden Amerika, yang bahkan Cooper sendiri tidak bisa mengelak karena Anna telah merekayasa CCTV yang katanya kesatuan Cooper telah membunuh para agen Secret Service termasuk Mr. Grimm dan temannya itu. Dan Cooper yang untuk saat ini tidak bisa apa-apa mengingatkan Anna bahwa Anna tidak akan lolos dengan semua ini. Tapi di sini satu hal yang tidak diketahui Anna, bahwa dia telah melakukan kesalahan besar karena tak segera menemukan Agent Kin yang padahal masih ada di fasilitas ini. Sementara untuk Agent Kin yang mengetahui bahwa rekan-rekannya telah ditangkap semua, menyampaikan kepada Reddington bahwa Agent Kin tidak bisa hanya berdiri saja di sini dan Agent Kin akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan rekan-rekannya itu. Wait, Elizabeth. Dan itulah scene penutup untuk episode 21 season 6 ini. Dan untuk episode terakhir yang sebentar lagi akan kita saksikan, saya minta sekali lagi kepada Anda untuk benar-benar fokus dengarkan suara saya. Like it'll be easy to prove. These are on. Melanjutkan episode 21, cerita untuk episode 22 ini atau episode terakhir dalam season 6 ini, Anna McMahon yang masih di fasilitas Blacksite menghubungi Diaz memberitahu bahwa Anna sudah menahan Cooper dan anggotanya kecuali Agent Kin. Tapi Anna yakin Agent Kin pasti akan muncul untuk menyelamatkan rekannya. Dan jika dia sudah berhasil menangkap Agent Kin, barulah Anna akan pergi untuk membuat kasus terhadap Agent Kin dan kawan-kawan untuk memenjarakannya. Tapi Anna menegaskan kepada Diaz apakah Diaz yakin untuk melanjutkan rencana mereka karena ini adalah kesempatan terakhir untuk membatalkannya.
Di mana Diaz yang mendengar itu pun menjawab bahwa keputusan Diaz sudah bulat untuk tetap melanjutkan rencana mereka. Tapi Diaz ingin hanya satu tembakan saja. Satu tembakan yang bisa langsung membunuh dan tanpa rasa sakit yang berlebihan. Dan setelah Diaz menutup teleponnya, kita pun akhirnya mulai dicerahkan mengapa Diaz melakukan rencananya dengan Anna McMahon. Karena di sini ternyata itu berhubungan dengan istri Diaz ini, dimana sebelum Diaz mencalonkan kembali sebagai presiden Amerika untuk periode kedua, istrinya ingin Diaz menyampaikan sebuah fakta kebenaran yang dirahasiakan tentang Diaz ini kepada publik sebelum dia diangkat kembali menjadi presiden lagi jika dia menang nantinya. Karena jika tidak, maka istrinya lah yang akan mengungkap fakta kebenarannya. Dan di sini Diaz yang mengetahui keinginan istrinya itu pun berjanji kepada sang istri bahwa Diaz akan mengungkapkannya ke publik ketika acara debat nantinya. Dan di sini kalian mungkin sudah bisa menebaknya. Tapi untuk kepastiannya kita tunggu saja di scene yang mengungkapkan semuanya. Di sisi lain, Anna pun mengingatkan kepada Cooper bahwa Cooper dan rekan-rekannya akan masuk penjara atas tuduhan-tuduhan pembunuhan para agen Secret Service. Terlebih, Cooper juga sudah tidak mempunyai apa-apa lagi untuk melawan Anna, karena Anna sudah mengambil berkas aslinya dan menghapus semua kopiannya yang ada di komputer Aram. Dan sekarang hanya tinggal menangkap Agent King yang juga diketahui Anna masih ada di fasilitas ini. Tapi Anna akan melepaskan Cooper jika Cooper bisa menghubungi Agent King dan membuatnya untuk menyerahkan dirinya. Yang tentu saja Cooper menolak akan hal itu karena dia lebih memilih untuk masuk penjara bersama rekan-rekannya yang saat ini Donald dan Aram juga ditahan di ruangan yang terpisah. Di mana Anna yang mendengar itu pun mengingatkan bahwa jika Cooper tak membantunya, maka Agent King dipastikan tidak akan bisa keluar dari sini hidup. Tapi Cooper yang sangat tahu tentang Agent King menyampaikan kepada Anna semoga berhasil karena Anna tidak tahu apapun tentang Agent King itu. You don't know Agent King. Dan untuk Agent King itu sendiri yang masih ada di fasilitas Blackside kembali menghubungi Reddington dan menyampaikan kepada Reddington bahwa Anna sudah menangkap rekan-rekannya dan Agent King tidak akan keluar dari tempat ini tanpa timnya. Dan untuk itu Agent King membutuhkan bantuan Reddington agar bisa menyelamatkan rekan-rekannya itu. Di mana Reddington yang mendengar itu pun sempat mengingatkan Agent King bahwa untuk saat ini tidak ada yang bisa Agent King lakukan dan menyarankan untuk keluar selagi ada kesempatan. Tapi Agent King menjawab dan menegaskan dengan nada kesal bahwa Agent King tidak akan keluar tanpa timnya, karena setelah itu Agent King dan kawan-kawan akan menghentikan presiden untuk membunuh dirinya sendiri. Dan jika semuanya selesai, Agent King akan pergi ke toko agar bisa menghiasi apartemennya sebelum Agnes putrinya pulang. Dan untuk itu semua Reddington harus membantu Agent King untuk mengeluarkan timnya, karena Agent King memiliki sebuah rencana. Do you understand me? Tell me what you need me to do. Di mana Reddington yang tahu Agent King sudah tidak bisa dinasihati lagi, akhirnya bersedia membantu Agent King mengeluarkan Donald dan kawan-kawan. Di mana kata Agent King dalam rencananya ini, Agent King ingin Reddington menyambungkan Agent King kepada Tadashi yang tentu kalian pasti masih mengingatnya. Dan dua, Reddington harus meminta bantuan Max Rudiger yang pastinya kalian juga tahu apa keahliannya. Karena rencana mereka ini membutuhkan bantuan kedua orang ini. Yang akhirnya setelah Agent King menjelaskan semua rencananya kepada Reddington, Reddington pun mendatangi Max Rudiger yang sedang bersiap-siap untuk melakukan apa yang Reddington sudah instruksikan. Dan karena rencana Agent King ini membutuhkan bantuan personel lebih, Max pun sudah membawa beberapa orang yang juga rekan senegara Max Rudiger ini, yang ternyata sudah sering melakukan aksi perampokan di beberapa bank yang ada di Jerman. We're all very excited by this. Aufgezeigt.
Dan setelah mereka dalam perjalanan menuju Blackside, tahap pertama pun dimulai di mana Agent Kin sudah terkoneksi dengan Tadashi yang saat ini terpaksa meninggalkan pesta promnya untuk membantu Agent Kin. Dan berkat arahan-arahan Agent Kin dengan keahlian Tadashi pun berhasil mengeluarkan Donald, Aram, Cooper dari tempat dia ditahan tanpa diketahui oleh pasukan Anna McMahon, yang dimana Tadashi membuat pintu-pintu terbuka agar Donald, Cooper, dan Aram agar bisa pergi ke arah yang Agent Kin inginkan. Tapi sayangnya ketika mereka bertiga sudah bertemu, alarm menyala yang membuat Anna dan pasukannya menyadari bahwa Donald, Aram, dan Cooper berhasil melarikan diri. Tapi tak membutuhkan waktu yang lama, Anna dan pasukannya berhasil mengamankan ketiganya. Yang dimana akibat inilah agar tidak kecolongan lagi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Agent Kin, Anna pun memasukkan ke box kaca yang banyak memiliki sejarah ini dengan niat agar Donald, Cooper, dan Aram tidak bisa melarikan diri lagi. Tapi sebetulnya memang inilah rencana Agent Kin, yaitu mengumpulkan rekannya ada di satu tempat. Karena setelah Agent Kin mengetahui bahwa rencananya telah berhasil memasukkan Donald dan kawan-kawan ke dalam box kaca, Agent Kin pun menghubungi Reddington memberitahu tahap pertama sudah selesai. Dan sekarang tinggal tahap kedua, yaitu Reddington, Max, dan kawan-kawan. Guys, hang tight. Reddington's on site. Cavalry's on its way. Dimana di sini untuk melewati pos keamanan, Reddington dan kawan-kawan berhasil mengamankan petugas yang berjaga dan menggantikannya dengan Chuck, anak buah Reddington. Dan setelah mereka berhasil memasuki Blackside dengan bantuan Tadashi yang sudah berhasil merekayasa kamera pengawas, Reddington pun memerintahkan Max dan anggotanya untuk memulai aksinya, yaitu meledakkan tembok untuk jalan keluar mereka nantinya. Sementara untuk Reddington, dengan arahan Tadashi, Reddington pun diarahkan untuk bertemu dengan Agent Kin dan bersama-sama menuju box kaca itu untuk membebaskan Donald dan kawan-kawan. Tapi di sini masalah terjadi karena anak buah Anna McMahon ini menyadari bahwa tempat ini sudah disusupi setelah kamera CCTV-nya kembali normal, yang membuat mereka akhirnya menuju lokasi tempat Max dan kawan-kawan itu berada. Tapi setelah Senquist tiba di lokasinya, ternyata Max dan kawan-kawan tidak ada di sini karena ternyata rekaman CCTV yang dilihat oleh rekannya adalah pengalihan yang sudah dibuat oleh Tadashi. Dan akibat inilah Reddington dan Agent Kin berhasil tiba di box kaca dengan aman dan membebaskan Donald dan kawan-kawan lalu pergi dari tempat ini. Yang tentu saja ketika Anna dan pasukannya menyadari bahwa tujuannya adalah untuk membebaskan Donald dan kawan-kawan, setelah mereka tiba di box kacanya, mereka sudah terlambat karena Agent Kin dan yang lain sudah berhasil melarikan diri melalui jalan yang sudah disiapkan oleh Max Rudiger dan anggotanya. Itu yang dengan ini rencana Agent Kin untuk membebaskan rekan-rekannya pun berhasil dengan sangat-sangat baik. Dimana setelah Reddington dan yang lain berhasil dengan selamat membawa Donald dan kawan-kawan, ternyata Reddington membawa mereka ke sebuah tempat milik Reddington untuk sembunyi di sini dan mengisi perut mereka terlebih dahulu. Tapi selagi mereka di tempat ini, mereka juga menyusun rencana untuk mencegah agar bisa menghentikan pembunuhan yang mereka spekulasikan adalah pembunuhan Diaz yang akan terjadi di acara debat nanti. Dan untuk itu semua, Reddington menyarankan Cooper untuk mendatangi temannya, meminta bantuannya yang bisa membuat Agent Kin dan Donald menjadi petugas yang akan berjaga di depan gedung agar bisa masuk ke gedung debat dengan aman untuk menghentikan pembunuhannya. Karena mereka tahu saat ini Donald dan kawan-kawan sudah masuk dalam daftar buronan. Tapi dengan bantuan teman Cooper, dia hanya bisa membuat Donald dan Agent Kin termasuk Cooper berjaga di depan gedung untuk mengamankan masyarakat yang akan berdemo.
Dan agar Agent Kim dan Donald memiliki kesempatan untuk masuk ke gedungnya, Reddington meminta Fonte mencari orang agar membuat keributan di sana, yang tentu saja agar Agent Kim dan Donald memiliki kesempatan untuk memasuki gedungnya. Dan Aram kali ini akan menyamar sebagai mahasiswa yang niatnya untuk membantu Agent Kim dan Donald menemukan pembunuh yang akan melakukan pembunuhan itu. Namun sebelum mereka melakukan aksi dalam menggagalkan pembunuhan Diaz yang akan terjadi di gedung debat, Reddington yang diberitahu Agent Kim bahwa Donald ada diikuti pihak Rusia ketika sedang menyelidiki Katerina Rostova di episode yang telah lalu itu. Reddington pun meminta Donald untuk memberitahu Reddington secara terperinci tentang orang yang sudah mengikutinya itu, dimana Donald yang mendengar itu menyampaikan bahwa dari kendaraan yang digunakan rekannya, Donald mengetahui bahwa kendaraannya menggunakan plat diplomatik, yang membuat Donald berasumsi bahwa mereka yang menginginkan jawaban dari Donald adalah orang-orang yang cukup kuat. Dan akibat informasi inilah, ketika Agent Kim dan kawan-kawan akan memulai aksinya nanti, Reddington juga akan pergi untuk menemui teman dekatnya atau sahabatnya yang sangat dipercayai oleh Reddington. Namun siapakah dia? Dimana untuk hal itu sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya, karena sebelum kita melihat Agent Kim dan kawan-kawan pergi ke gedung debat untuk menghentikan pembunuhan yang katanya yang menjadi targetnya adalah Robert Diaz, kita pun akhirnya diperlihatkan sosok sahabat Reddington yang juga orang yang sangat dipercayai oleh Reddington ini. Tapi sebelum saya menjelaskan siapa dia dan mengapa Reddington menemuinya, saya akan memberi waktu kepada kalian untuk menebak siapa pria ini. Yaps, jika Anda berpikiran bahwa dia adalah Ilya Kozlov, maka Anda 100% benar, karena inilah Ilya Kozlov yang sebenarnya, bukanlah Raymond Reddington ini. Dan untuk latar belakang Kozlov ini, dia sebenarnya adalah mantan perwira dari intelijen KGB dan juga anggota organisasi Kabal yang spesifik di bagian mata-mata yang satu angkatan juga dengan Katerina Rostova. Dan selain itu, ternyata Kozlov ini adalah teman masa kecil Reddington dan bukan teman masa kecil dari Katerina Rostova. Jadi kesimpulannya, cerita yang disampaikan oleh Dom kepada Agent Kim di episode sebelumnya bisa saya konfirmasikan tidaklah benar, karena yang dilakukan oleh Dom menceritakan kisahnya kepada Agent Kim dengan niat agar Agent Kim bisa move on dan tidak mencari tahu lagi tentang identitas Reddington sebenarnya. Jadi untuk itu, buang pikiran Anda jika Anda menganggap Reddington ini adalah Ilya Kozlov, karena kalian sudah melihat sosok Ilya Kozlov yang sebenarnya, yang ternyata adalah teman masa kecil Reddington ini. Dan untuk apa Reddington menemui Kozlov ini? Karena akibat Reddington yang tahu dari Donald bahwa pihak Moskow atau Rusia sedang mencari Katerina, dan Reddington juga tahu bahwa Agnes, putri Agent Kim, akan segera pulang dan tinggal bersama Agent Kim lagi. Reddington yang ingin menjaga keselamatan Agent Kim dan putrinya meminta bantuan teman masa kecilnya ini untuk segera menemukan seseorang yang tentu saja Kozlov pun berjanji bahwa dia akan segera menemukannya. Tapi siapakah sosok yang ingin segera ditemukan Reddington itu? Dimana untuk mengetahui hal itu, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. I love you because I can trust you. I'll get this done. Sementara untuk Agent Kim dan kawan-kawan, setelah Agent Kim dan Donald berhasil menyamar sebagai petugas yang berjaga untuk mengamankan para pendemo dengan arahan yang diberikan Cooper, Fonte dan anggotanya pun memulai untuk membuat kericuhan, yang dimana akibat inilah Donald dan Agent Kim berhasil memasuki gedung debatnya. Dan dengan bantuan Aram yang sudah ada di dalam gedung, Aram pun mengarahkan Donald dan Agent Kim ke ruangan yang dicurigai pembunuhnya akan menembak, yang ternyata yang menjadi eksekutornya adalah Millian Sandquist ini. Dan untuk Anna McMahon, setelah diberitahu pihak keamanan bahwa Agent Kim dan Donald terdeteksi memasuki gedung debat ini, meminta rekan Sandquist ini
untuk segera menghentikan Donald dan Agent Kin itu. Yang pada akhirnya ketika debatnya selesai dan Sandquist juga siap untuk menembak, inilah yang terjadi. Di mana bersamaan dengan Donald mendobrak pintunya, di saat itu pula Sandquist melepaskan tembakannya yang mengenai istri dari Robert Diaz itu. Apakah dia meleset akibat terkejut karena Donald datang? Di mana untuk hal itu kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya, karena di sini Agent Kin dan Donald yang malah dituduh telah melakukan penembakan tersebut yang mengenai istri dari Robert Diaz. Tapi saya bisa memastikan istri Diaz berhasil selamat karena tembakannya masih jauh dari saluran pernapasannya. Namun untuk Agent Kin dan kawan-kawan, mereka semua akhirnya ditangkap, termasuk Aram kecuali Cooper. Dimana di sini Agent Kin mencoba untuk melakukan pembelaan, tapi dia malah mendapatkan hantaman. He didn't do anything. We're traitors. Sementara untuk Cooper, dia pun menjelaskan situasinya kepada Reddington bahwa Agent Kin dan yang lain telah ditangkap, dan Cooper yakin Anna pasti akan membunuhnya untuk menutupi jejaknya. Yang pada akhirnya seperti dugaan Cooper, Agent Kin dan kawan-kawan berencana dibunuh dengan alasan karena ingin melarikan diri. Tapi sebelum itu semua terjadi, inilah yang terjadi. Di mana Reddington bersama Chuck dan Morgan tiba untuk menghentikannya, yang akhirnya ketegangan pun kembali terjadi, yang dimana dalam baku tembak yang terjadi itu Agent Kin dan kawan-kawan maupun Reddington sempat melakukan perlawanan yang cukup sengit dan berhasil melumpuhkan musuh-musuhnya. Tapi dari pihak Reddington, Chuck dan Morgan sayangnya terkena tembakan juga, namun yang paling parah adalah Morgan. Dan untuk Sandquist, dia pun pada akhirnya tewas juga setelah Donald membunuhnya dengan beberapa kali tembakan. Dimana di sini selagi mereka lengah, ternyata Anna McMahon berhasil menodongkan senjata ke kepala Reddington yang saat ini sedang mencoba untuk memberi pertolongan kepada Morgan itu. Di mana Donald dan kawan-kawan sempat menyampaikan bahwa jika Anna membunuh Reddington, maka Donald akan membunuh Anna juga. Tapi Anna yang sudah tidak peduli dengan hal itu tetap tidak mau meletakkan senjatanya, hingga akhirnya ketika Anna ingin menembak Reddington, inilah yang terjadi. I kill you. I hope so. Di mana seseorang tiba-tiba datang membunuh Anna McMahon itu sebelum Anna melepaskan tembakannya, yang ternyata itu adalah Dembe. Yang dimana Reddington yang mengetahui itu cukup terkejut karena Dembe datang dan menyelamatkannya. Di mana tak lama setelah ini mereka pun akhirnya kembali ke tempat persembunyian mereka tadi. Dan di sini Reddington pun juga sudah mendapat kabar bahwa Chuck dan Morgan sudah baik-baik saja. Namun yang membuat Reddington bingung adalah Dembe, yang akhirnya membuat Reddington bertanya kepada Dembe apakah Dembe telah kembali dan apakah Dembe sudah memaafkan Reddington. Yang mana Dembe yang mendengar itu menjawab bahwa dia datang karena mendapatkan kabar dari rekan mereka di Miami bahwa sindikat Thompson sudah mulai bergerak, dan informasi itu sangat penting untuk diketahui oleh Reddington. Tapi yang terpenting bagi Reddington saat ini adalah mengapa Dembe ada di sini. Di mana Dembe yang mendengar itu pun menjawab dengan berkata bahwa sebelumnya Dembe pernah bilang untuk mengikuti jalannya sendiri, dan Dembe sudah melakukannya. Tapi itu membawa Dembe kembali ke Reddington. Yang dengan ini kita pun mendapatkan konfirmasi bahwa Dembe sudah kembali ke sisi Reddington lagi. Tapi ada yang perlu kalian ingat di sini adalah tentang perkataan Dembe tadi, di mana Dembe kembali katanya akibat mengetahui sindikat Thompson mulai bergerak, dan itu sangat penting untuk diketahui oleh Reddington. Tapi jika kalian ingin mengetahui secara detail tentang sindikat Thompson itu, maka kita hanya bisa menunggu di video yang mengungkapkannya.
melakukannya. Sementara untuk Agent Kim dan kawan-kawan, mereka pun membahas yang intinya mereka bingung mengapa yang menjadi targetnya adalah istri dari Diaz itu. Karena dari isi flash disk tentang plot Ana, Christopher menyampaikan bahwa targetnya adalah Presiden Diaz. Terlebih ketika Sandquist tadi melepaskan tembakannya, di saat itu juga Donald dan Agent Kim tiba yang membuat mereka berasumsi Sandquist meleset karena terkejut dengan kedatangan Donald. Tapi Reddington yang mendengar itu semua dan sepertinya mengetahui sesuatu menyampaikan bahwa Sandquist tidak meleset karena yang menjadi targetnya memanglah istri dari Diaz itu. He didn't miss. Ya akhirnya akibat mengetahui hal itu dengan bantuan dan wewenang yang dimiliki oleh Cynthia atasan Cooper dengan tangan di borgol, Reddington pun bertemu dengan istri Diaz yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Dan di sini kita pun akhirnya mengetahui mengapa istri Diaz ini menjadi target pembunuhan yang dalangnya sebenarnya adalah suaminya sendiri. Jadi sebelum Diaz ini menjadi presiden di periode pertama, saat itu Diaz yang sedikit mabuk berkendara dengan istrinya menabrak seseorang hingga tewas. Dan itulah sebabnya Diaz bersedia mengambil dana kampanye yang diberikan oleh Alexander Kirk, $300 juta saat itu, yang ternyata untuk menutupi kasusnya sekaligus menaikkan reputasinya yang akhirnya kemudian membuatnya menjadi presiden Amerika. Dan awalnya istrinya ini mencoba untuk melupakan kasus penabrakan itu, tapi lama-kelamaan istrinya selalu dihantui rasa bersalah. Dan akibat itulah istrinya ini ingin Diaz mengakui perbuatannya di depan publik agar istri Diaz ini bisa hidup dengan tenang lagi. Tapi ternyata Diaz yang masih ingin menjabat sebagai presiden lagi membuat plot dengan Anna McMahon untuk membunuh istrinya yang berujung kegagalan. Dan itulah latar belakang mengapa Diaz ingin membunuh istrinya itu. Yang pada akhirnya akibat bukti-bukti yang sudah disiapkan oleh istri Diaz ini, Diaz pun dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Dan setelah itu Diaz pun akan dihukum atas kasus kejahatan yang sudah dilakukannya. Yang tentu saja dengan ini Agent Kim dan kawan-kawan pun terbebas dari semua tuduhan. Dan tak lama setelah ini kita pun akhirnya melihat Agnes, putri Agent Kim, diantarkan oleh asisten Scotty ke apartemen Agent Kim untuk tinggal bersama Agent Kim lagi. Tapi di sini terlihat Agnes sudah lupa dengan Reddington akibat terlalu lama tinggal dengan neneknya itu. Dan tak lama setelah kedatangan Agnes ini, Reddington pun pergi meninggalkan Agent Kim agar Agent Kim bisa reunian dengan putrinya ini. Mommy, who's that funny looking man? Dan ternyata setelah Reddington pergi dari apartemen Agent Kim, Reddington bertemu kembali dengan Ilya Koslov akibat Koslov yang sudah berhasil menemukan orang yang ingin ditemui Reddington itu. Yang ternyata orang yang ingin ditemui Reddington disampaikan oleh Koslov bahwa dia saat ini dikonfirmasi ada di Paris. Yang pada akhirnya setelah mendapatkan alamatnya dari Koslov, Reddington pun pergi sendiri ke Paris dan bertemu dengannya, yang ternyata adalah wanita yang sedang diikuti oleh Reddington ini. Dan inilah nama wanita yang sedang diikuti oleh Reddington ini, Katerina. yang ternyata adalah Katerina. Dan kalian pasti bertanya-tanya, apakah wanita ini adalah Katerina Rostova, ibu kandung Agent Kim itu? Karena itu bisa saja terjadi. Terlebih kita mengetahui bahwa Reddington ini juga mengoperasi wajahnya untuk menjadi Reddington. Jadi kemungkinan besar Katerina juga mengubah wajahnya agar bisa hilang dari radar musuhnya. Dan di sini Reddington hanya menyampaikan kepadanya bahwa Katerina saat ini sudah tidak aman lagi. Tapi Katerina yang mendengar itu hanya membalas perkataan Reddington dengan sebuah ciuman. Tapi kemudian inilah yang terjadi, di mana wanita yang kata Reddington adalah Katerina ini membius Reddington. Dan setelah itu Reddington dibawa oleh anggota wanita ini yang untuk saat ini belum diketahui tujuannya kemana. Dan sayangnya ini adalah scene penutup untuk cerita
kali ini. Dimana di season 6 episode terakhir ini kita dibuat cukup terkejut karena selain kita mengetahui bahwa Reddington bukanlah Ilya Kozlov, kita juga mengetahui bahwa wanita ini adalah Katarina Rostova yang diduga sudah mengoperasi wajahnya juga. Tapi untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya, kita hanya bisa mengetahuinya di season 7 episode 1 nanti. Dan untuk itu, pastikan kalian semua yang ingin saya melanjutkan serial The Blacklist ini ke season 7 wajib untuk like video ini dan isi kolom komentar di bawah video ini agar saya bisa segera membuat kelanjutannya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Akhir kata, saya selaku membawa cerita pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya, yaitu di season 7 episode 1. Salam Reddington, selamat